Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Asbahna ala fitrat Islam wa ala kalimat ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Mari kita doa bareng-bareng. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adlima aw dlama wa jala yujala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdan bila mithal, falakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal, wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwataddina fidhakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin, melanjutkan kajian kita tafsir surat Al-A'raf di ayat-ayat terakhir dari surat Al-A'raf dari kitab tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Kita masih di ayat 204 atau 205 ya. Kemarin ada yang tertinggal yang belum saya bahas di 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah bisa membuka mushafnya, yaitu surat Al-A'raf ayat 206 yang akan dibacakan seperti biasa oleh Ustadz Mashkur. Silakan kepada Ustadz Mashkur untuk membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ikhwataddina fidhakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Jadi kalau antum semua, jenengan semua mengikuti kajian pertemuan yang Selasa malam kemarin, yang saya menukil penafsiran dari Dr. Wahba Az-Zuhaili, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Itu kesimpulannya yang pertama nih, kesimpulan pertama bahwa menurut beliau di kitab ini was-sahih wujubul istima' wal insat inda qiraatil Qur'an fi kullil ahwal wa ala jami'il awdha'i fi sholati wa ghairiha. Kata beliau begitu gitu kan. Jadi setelah membeberkan perbedaan pendapat yang dimaksud dengan ketika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an fastami'u, dengarkan dengan seksama gitu kan. Jadi kemarin juga saya bedakan antara istilah fasma'u sama fastami'u ya. Jadi ada yang enggak pakai ta, fastami'u itu pakai ta. Kalau fasma'u enggak pakai ta. Sama-sama dalam bahasa Indonesia artinya mendengarkan gitu. Tetapi kalau sudah fastami'u itu mendengarkan secara seksama. Itu di samping mendengarkan wa ansitu diam terpaku untuk memperhatikan. Nah, itu menurut beliau itu adalah yang harusnya dilakukan oleh semua muslim yang mengaku Al-Qur'an sebagai kitab sucinya, dan ketika mendengar bacaan ayat-ayat Allah tersebut maka ya al-istima', wajib istima'. Istilah beliau begitu ya. Wujubul istima', jadi diharuskan untuk mendengarkan dengan seksama, wal insat, memperhatikan dengan diam, dengan memperhatikan ketika bacaan Al-Qur'an itu di semua kondisi, kata beliau, fi kullil ahwal wa ala jamil awdha, di semua kondisi, dalam kondisi apakah di dalam salat maupun di luar salat. Itu kesimpulannya seperti itu. Nah, yang ingin saya tambahin terkait dengan 204 ini, lakin ikhtalafal ulama, tetapi ulama berbeda pendapat ala ara'i thalathatin fi qiraatil ma'mum khalfal imam ay qiraatil Fatihah. Jadi dari sinilah lahir fikih, Bunda, Pak. Ini kan memang tafsir ini terkenal dengan tafsir yang membahas segala aspek gitu loh. Tafsir Al-Munir ini kan namanya Al-Munir. Al-Munir ini kan yang mencerahkan, memberikan pencerahan, memberikan cahaya, nur, Al-Munir ya. Jadi ya semua aspek dibahas itu sama beliau gitu kan, semua aspek dibahas. Nah, di sini kemudian di aspek yang hari ini, malam ini saya ingin coba bahas adalah terkait dengan 3 pendapat ulama mengenai bacaan Al-Fatihah ini yang di dalam sholat ya. Apakah makmum itu harus membaca Al-Fatihah di belakang imam kan begitu. Ketika sang imam itu lagi membaca apa? Al-Qur'an. Kan begitu ya. Nah, ini ada 3 pendapat, ibu-ibu, bapak-bapak. Yang pertama, hal yasqutu anhum fardul qiraati fi shalah al-jahriyah wa sirriyah. Yang pertama, apakah gugur kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat, baik salat jahar. Salat jahar itu apa? Subuh, maghrib, isya ya. Jahar itu yang bacaannya dikerasin. Ataupun gugur kewajiban membaca Al-Fatihah bagi makmum terhadap imam di waktu sholat sirriyah. Itu pendapat pertama ya, atau klaster pertama. Klaster kedua adalah atau wajib. Tadi kan gugur, berarti kan tidak wajib membaca Al-Fatihah oleh makmum di belakang imam, baik di waktu sholat jahar maupun di waktu sholat apa? Sirri, yang begitu. Nah, klaster kedua atau kelompok kedua sebaliknya, wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum baik ketika berada di belakang imam, baik itu sholat jahar maupun sholat sirri. Atau ini pendapat ketiga atau kelompok ketiga, hal wujub khosun fi sirriyah dunal jahriyah, bahwa kewajiban itu hanya khusus ketika sholat sirriyah. Jadi sholat sirriyah itu wajib gitu loh. Misalnya sholat duhur, imam itu wajib membaca, makmum wajib membaca apa? Al-Fatihah gitu kan ya. Ketika sholat duhur, sholat asar, sirriyah. Tetapi tidak berlaku ketika sholat apa? Jahar. Nah, mari coba kita masuk ke siapa saja ulama-ulama madhab yang berpendapat seperti itu, sehingga Anda ibu-ibu kemudian menemui kondisi seperti itu masih bisa ngikutin gitu loh. Artinya tidak saling menyalahkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Pendapat pertama Al-Hanafiyah, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Ra'au annal ma'mum la yaqra' khalfal imam mutlaqan jahran kana yaqra'u aw sirran. Kata beliau,
ulama-ulama dari kalangan Abu Hanifah atau Hanafiyah, mereka menyatakan tidak wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam secara mutlak, baik sholatnya itu jahar maupun sholatnya sir, baik sholat itu maghrib, isya, subuh ataupun duhur, asar, itu nggak wajib membaca Al-Fatihah. Si makmum nggak wajib membaca Al-Fatihah. Dasarnya apa? Ayat tersebut yang kita kaji, yaitu surat Al-A'raf ayat 204. Dohir ayatnya jelas, kata Hanafiyah, kata kelompok yang bermadhab kepada Abu Hanifah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, kalau dibacakan kepada kalian Al-Qur'an maka dengerin gitu loh. Wa ansitu, dan diam gitu, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat. Ini dohir ayat, ya berarti ini ana wong sapa ae wong, apakah imam atau bukan imam. Apalagi misalnya dalam sholat imam, ya itu sudah yang namanya makmum ya nggak wajib membaca Al-Fatihah. Itu dasarnya kan surat Al-A'raf ayat berapa tadi? 204. Juga ada hadis. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Syaibah, dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda begini, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi." Imam itu dijadikan fa idza takabbiru. Kalau imam bertakbir, takbirlah kalian, kata Rasulullah. Wa idza qara'a, kalau imam lagi baca, fa anshitu, diam, gitu kata Rasul. Nah, hadis ini riwayat Imam Muslim dari Abi Musa kama taqaddam. Ini riwayat Imam Muslim, sahih hadisnya. Maka dari sinilah kemudian kelompok Hanafiyah tidak mewajibkan membaca Al-Fatihah bagi siapa? Bagi makmum ketika baik itu sholat di jahar, yaitu duhur asar, sir, duhur asar, atau jahar, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Jadi tidak wajib, tidak apa-apa nggak baca Al-Fatihah. Itu pendapat kelompok siapa? Hanafiyah. Banyak hadisnya, diantaranya adalah mangkana lahu imam, barang siapa yang punya imam, faqira'atuhu lahu qira'atun, maka bacaan imam itu juga bacaan makmum, gitu kan. Jadi bacaan imam itu sudah mengcover bacaan makmum ramaca apa-apa. Makanya ibu-ibu kalau sholatnya masbuk terlambat, ya enggak ya? Ketika terlambat, ini kalau sholat ketika terlambat misalnya, si imam, sang imam itu sudah baca surat mau habis gitu kan ya. Rukuk lah, sang imam rukuk. Kita ikut apa? Ikut rukuk kan? Apa ngotot baca Al-Fatihah? Ya ora. Ngotot baca nggak bisa menangis satu rakaat. Karena apa? Udah ditanggung oleh imam baca. Ini kelompok siapa? Hanafiyah. Dan kelompok Imam Abu Hanifah, katsirun minas sahabah. Ini adalah pendapat yang banyak diikuti oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Sa'ad, Jabir bin Abdullah, wa bin Abbas, wa Abi Darda, wa Abi Sa'id Al-Khudri, ya, Ibnu Umar, Zaid bin Sabit, Anas radhiyallahu anhu. Wah, itu sahabat-sahabat banyak yang ikuti pendapat yang pertama ini. Jadi ini pendapat yang pertama. Tapi bukan berarti mutlak benar, tidak. Yang namanya fikih itu semuanya benar gitu kan. Semuanya benar. Pendapat yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan, itu adalah pendapat yang diunggah oleh siapa? Al-Malikiyah wal Hanabilah, yaitu kelompok yang diunggah oleh madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik sama Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ini kalau di Saudi Arabia pakai yang ini, di Saudi Arabia, karena Saudi Arabia itu ulama-ulamanya mayoritas bermadhab Imam Ahmad bin Hanbali. Ra'au annal ma'muma yaqra'u khalfal imam idza asarra. Nah, ini beliau membedakan, nih kelompok kedua membedakan bahwa makmum itu wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam ketika sholatnya sir, duhur, asar, wajib maca. Ojo meneng. Wala yaqra'u, dan tidak wajib membaca idza jahara, apabila sholatnya jahar. Seperti sholat apa? Isya, maghrib, isya, subuh, nggak wajib gitu kan. Nggak wajib membaca.
nggak wajib. Karena apa? Sudah harus mendengarkan imam. Ini pendapat sahabat juga, ini pendapat tabi'in banyak. Qaul Urwah bin Zubair, wal Qasim bin Muhammad, wal Zuhri, ini kalangan tabi'in. Itu saudara. Dalilnya apa? Nah, mari kita coba lihat dalilnya. Dalil yang pertama ini yang diunggah oleh Malikiyah dan Hanabilah, diantaranya dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin jahara fiha bil qiraah. Nabi habis salat, selesai salat, yang salat itu salat jahar, yang bacaannya dikerasin. Faqalah, Nabi itu noleh, hal qara'a ahadum minkum anifan? Ada seorang yang baca Al-Quran tadi di belakang saya barusan pas waktu saya sholat. Faqala rajulun, maka berkata sahabat, na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya yang baca ya Rasulullah. Maka Nabi berkata, faqal inni aqulu mali unaziul Qur'an. Saya itu loh nggak terlalu senang disibukkan dengan bacaan orang lain, kata Rasulullah. Fantahan nasu anil qira'ah ma'a Rasulillah fima jahara fihi minas salawat bil qira'ah hina sami dzalika min Rasulillah. Maka sejak itu kemudian para sahabat menghentikan membaca. Jadi dulu itu sahabat tuh kalau Rasulullah baca apa diikutin gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin di belakang imam. Kemudian tiba-tiba Nabi noleh ke belakang. Tadi siapa yang ikuti baca saya? Saya ya Rasulullah. Anda telah menyibukkan saya untuk tidak konsentrasi baca. Kurang lebih begitu tuh tadi terjemahan. Akhirnya apa yang terjadi? Fantahan nas anil qiraah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma jara fi. Sejak itu para sahabat kemudian tidak pernah mengikuti lagi kalau sholatnya jahar. Nah, itu dalilnya. Sehingga hadis ini, saudaraku ikhwati fillah, ibu-ibu, Pak, dipakai oleh kalangan Malikiyah sama Hanabilah, Imam Ahmad bin Hambal, bahwa nek sholat jahar yo menengo, gak usah maca Al-Fatihah. Nek sholat sir itu apa? Zuhur, asar gak maca, misalnya imamnya gak baca, gak bersuara bacaannya maksudnya, maka ya sudah, silakan baca. Begitu tuh. Ada hadis juga ini. Misalnya nih, waruya an Ubadah bin Samit qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha. Dari Ubadah bin Samit berkata, menceritakan Nabi sholat subuh. Fasakulat alaihil qiraah. Panjang bacaan Nabi itu kan. Nabi kalau sholat subuh panjang. Falamman sarafa, ketika kemudian selesai, qala inni la arakum taqrauna wara'a imamikum. Saya melihat kalian itu ada yang membaca di belakang imam kalian ya? Kata Nabi. Ada di antara kalian yang baca ya surat ya? Qala qulna ya Rasulullah, wallahi. Nje ya Rasulullah, demi Allah saya membaca. Qala fala taf'alu, jangan lakukan itu. Illa bi ummil Qur'an, kecuali bacaan Al-Fatihah. Cuman kata Dr. Wabah Zuhaili, hadis terakhir ini sebenarnya enggak dipakai oleh mereka Malikiyah sama Hanabi, dipakai oleh Imam Syafi'i nanti. Jadi intinya pendapat yang kedua ini dari Malikiyah sama Hanabilah, bahwa kalau jahar tidak wajib membaca Al-Fatihah, kalau sir yaitu duhur asar wajib membaca Al-Fatihah. Berbeda dengan pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini Syafi'iyah. Ini orang Indonesia ini rata-rata ya. NU itu kan Syafi'iyah. Yaqra'ul musalli bi fatil kitab mutlaqan. Orang yang sholat, apakah imam kana imaman aw makmuman aw munfaridon fi sholatin jahriyatin aw sirriyatin, mutlak membaca Al-Fatihah. Apakah dia imam, apakah dia makmum, sholat jahar atau sholat sir, wajib membaca Al-Fatihah. Berdasarkan hadis, kata beliau nih Syafi'iyah, la sholata, tidak sah sholatnya liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, ya, orang yang tidak membaca ketika di dalam salat membaca umul kitab Al-Fatihah, enggak sah salatnya. Makanya biasanya guru-guru kita itu kalau imam imam yang bijak itu imam yang ngasih jeda. Jadi supaya apa? Supaya ya kita ngamalin
Surat Al-A'raf 204 lah, kalau ada yang baca kita dengerin. Jadi ketika imam baca Al-Fatihah kita dengerin saja gitu loh, kita dengerin saja itu kan. Nah, setelah waladhdallin amin misalnya begitu ya. Nah, imam itu mestinya diam sejenak gitu kan. Supaya apa? Memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Baru kemudian imam membaca surat seperti itu. Tapi ini imamnya misalnya imamnya misalnya nggak ada jeda Ustaz. Bacanya itu nggak ada jeda kita. Nggak apa-apa, jenengan juga ikut baca, tapi bukan mengikuti bacaan imam ya, kita baca sendiri Al-Fatihah. Dan nggak usah keras gitu, karena nanti balapan sama imam. Ini kalau mazhab Syafi'iyah seperti itu, hukumnya adalah wajib. Ini saudaraku ikhwatatina fillah, tambahan untuk 204 yang kemarin Selasa yang lalu sempat terlewatkan dari aspek fikihnya. Mari kita coba lanjut 205. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Ini perhatiin ibu-ibu Pak. Wadkur, apa wadkur itu? Ingatlah Rabbaka, kepada Tuhanmu. Wadkur, ingatlah kepada Tuhanmu. Wadkur Rabbaka, sebentar. Wadkur Rabbaka, ingatlah kepada Tuhanmu. Fi nafsika, di dalam dirimu. Berarti di dalam hati berarti ya. Zikir. Ingat sama Allah kan zikir berarti ya. Fi nafsika, di dalam dirimu. Tadarru'an, tadzallul, dengan merendahkan diri, wa khifatan, dengan rasa takut kepada Allah. Jadi ketika ingat Allah kita merasa khawatir Allah ngazab, Masya Allah, itu zikir yang hebat. Wa dunal jahr, dan tidak keras gitu kan. Dunah ini kan tafsirannya macam-macam, nanti saya bahas ya. Keras minal qaul bil wuduwi, di saat wudu, di saat pagi, wal asal, dan di saat petang. Wala takum minal ghafilin, dan jangan menjadi orang-orang yang lalai. Bentar Ibu, saya lihat penafsirannya Dr. Wahab Az-Zuhaili. Kalau saya sudah baca ini ya, saya sudah baca penafsiran Dr. Wahab Az-Zuhaili. Memang beliau termasuk kelompok ulama yang mengafdolkan zikir itu khafi. Jadi langsung ya pada kesimpulan beliau, wal ayatu turshidu ila annal afdala ihfa'uz zikr. Rawa Ahmad wa Ibnu Hibban an Sa'ad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairuz zikr al khafi. Nih, jadi ngapunten, mohon maaf. Ini penafsiran siapa? Dr. Wahab Az-Zuhaili. Wal ayatu turshidu ila annal afdal, wa ayat ini memberikan petunjuk bahwa afdal salat zikir itu al khafiyu, yaitu ikhfa'uz zikir. Bentar. Ikhfa, jadi tidak mengeraskan zikir. Tidak mengeraskan zikir. Tapi juga enggak batin gitu loh. Apa Ustaz? Batin meneng, habis sholat meneng, diem, enggak ada bedanya turu apa orang. Di sini ikhfa itu al-khafi, jadi ringan gitu loh. Sehingga saudaraku ikhwatadina fillah, tetap itu kategorinya adalah bersuara meskipun suaranya tidak keras. Tidak keras itu adalah yang afdal. Tetapi keras juga tidak terlarang. Nanti saya akan coba membahas bahwa ternyata di kalangan sahabat itu raf'us shaut,
itu suaranya itu agak keras ketika mereka sahabat ini banyak berzikir. Ketika sahabat ini banyak berzikir. Sebentar ya Bu ya, perhatikan sebentar. Ini mohon maaf ya. Jadi ada sebuah hadis ya, saya bacakan dulu. Anna raf as-saut bi dzikr hina yansarifu an-nas min al-maktuba kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga diriwayatkan Imam Muslim. Perhatikan bagi yang membid'ah-bid'ahkan zikir selesai salat wajib itu keras dia. Anna raf as-saut, bahwa mengeraskan suara bizikir dikala berzikir hina yansarifun nasu minal maktubati, ketika manusia selesai sholat fardu, karena ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah ada sejak zaman Nabi. Jadi sahabat-sahabat itu kalau udah selesai bersama Rasulullah tuh ngerasin suara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah gitu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tiga-tiga gitu. Mengerasin. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tu. Aku mengetahui bahwa salat telah selesai dengan mendengar hal itu. Jadi Ibnu Abbas itu tahu salat itu selesai di kalangan sahabat-sahabat dulu itu. Salat itu selesai itu nek wis ana suara zikir itu. Oh, iku tandane wong selesai salat. Jadi zikir ba'da salat berjamaah, misalnya salat fardu dengan suara keras itu dulu di zaman sahabat itu menjadi pertanda salat itu semari. Dan ini terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Itu Bukhari dan Muslim riwayatnya. Jadi ikhwatadina fidhakumullah, enggak usah saling mencela gitu. Enggak usah saling mencela. Tapi kalau batin itu justru tidak diriwayatkan oleh manapun gitu. Saya tidak menemukan zikir batin gitu kan, atau zikir kebatinan. Meneng gitu. Sampean kok meneng ae. Zikir pengalaman. Jadi harus minimal bibir ini bergerak gitu kan. Dan ada desis suara. Itu yang dimaksud oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili khofi atau ikhfa'u zikir. Yaitu zikirnya itu tidak keras juga tidak ringan. Itu ada dalam surat Al-Isra ya, tidak keras juga tidak batin gitu ya. Lihat ibu-ibu, Bapak-bapak, surat apa? Al-Isra ayat 110. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Kata Allah Rabbul Alamin, wala tajhar, jangan keras bi sholatika, di doamu atau di zikirmu. Wala tukhafid, dan jangan terlalu rendah suaranya. Wabtaghi baina dzalika sabila, cari jalan tengahnya. Teriak-teriak ya rapi juga teriak-teriak. Teriak-teriak itulah yang kemudian dijadikan dasar pelarangan kalau teriak-teriak. Ada hadisnya. Ketika ini disebutkan dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala rafa'an nasu aswatahum bidu'a fi ba'dil asfar. Jadi manusia itu, sebagian manusia itu teriak-teriak ketika Allah di sini ini. Fi ba'dil asfar, ketika dalam perjalanan ada nabi pada waktu itu. Faqala lahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam irba'u, kata Rasulullah, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum. Pelankan itu. Kalau doa, kalau zikir itu keras, pelankan, kata Rasulullah. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan zat yang jauh.
Innal ladzina tad'una sami'un qarib. Sesungguhnya yang kamu berdoa itu kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Jadi gak usah keras-keras teriak-teriak dimaksudnya. Makanya jalan tengah itu tadi. Nah, terus bagaimana dengan wadkur rabbaka fi nafsika? Ya, fi nafsika itu bisa diartikan bahwa itu khafi gitu ya. Tidak keras. Tapi tidak hilang suaranya, tetap ada suara. Cuman ketika di satu saat ini kondisi-kondisi tertentu. Jadi ketika di satu saat kita di kesendirian, kemudian kita suara tidak keluar tapi diam, itu masih dibolehkan, masuk kategori ayat tersebut gitu. Tadarruan wa khifatan wa dunal jahri, dan tidak keras. Tidak keras itu berarti bukan gak ada suara gitu. Tidak keras. Ini kan saya ini bersuara keras tuh ibu-ibu ya Pak ya. Nah, tidak keras itu ya berarti ringan suaranya, dan itu yang dimaksud oleh Dr. Wahba Al-Zuhaili bahwa wal ayatu turshidu ila anal afdhala ikhfa'u dzikr, bahwa yang namanya paling afdol itu adalah ikhfa'u dzikr. Ini Dr. Wahba Al-Zuhaili gitu. Saudaraku ikhwataddin hafizahumullah wa takum minal lanjutannya apa? Bil wudu'i. Kapan? Waktu kita berzikir. Jadi coba kita lihat tafsirannya. Yang pertama, zikirnya enggak kenceng, juga enggak hilang suara ya, tengah-tengah gitu ya. Dan di zaman sahabat pun suaranya keras, ketika habis sholat maktubah itu keras gitu, zaman sahabat. Dan sampai Ibnu Abbas menyatakan, kuntu a'lamu, saya itu tahu sholat itu selesai itu ketika mendengar mendengar ada suara zikir yang keras itu. Jadi pertanda gitu loh, selesainya sholat itu zikirnya keras tuh saudara. Nah, itu yang pertama ya, di zikir itu. Yang berikutnya zikir itu apa? Kata beliau, wa yanbaghi ayyakuna dzikrul lisan maqrunan bi istihdaril qalbi wa mulahadatil ma'ani. Nah, ini nih idealnya begitu tuh ibu-ibu, kata beliau idealnya zikir lisan ini, lisan ketika berzikir itu harus diikutin hati. Ketika kita bilang hasbiyallahu la alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, itu ya kalau bisa sampai ke hati gitu. Biasanya Bunda Pak, wong zikir ya sampai ke hati itu biasanya ono masalah. Misalnya lagi gak ada duit, zikirnya kenceng sampai ke hati itu zikirnya. Oh majub itu misalnya. Oh baca ya Razzaq farzuqna, ya Razzaq, ya Razzaq. Saya pernah itu kumpul sama habaib, sama kiai-kiai. Ya ada seorang habib itu ngasih ngelirik saya sambil ketika kita semua baca ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Bukni, ya Fattah, ya Razzaq. Itu tangannya dulu. Ya seperti ngambil satu, ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mukni, ya Fattah, taruh di kantong. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mukni, ya Fattah, ya, sambil tersenyum saya. Itu kan menghayati gitu. Ya Fattah, ya Razzaq. Jadi memang idealnya zikir lisan itu idealnya kata beliau itu bistighdari qalbi, menghadirkan hati. Baper ngono. Zikir itu baper nih iso. Wa mulahadatil ma'ani, dan selain baper apa? Ngerti artine. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mughni. Artinya apa? Ya Fattah, wahai zat yang maha membuka. Ya Razzaq, wahai zat yang maha memberi rezeki. Ya Kafi, wahai zat yang maha mencukupi. Ya Mukni, wahai zat yang maha mengkayakan. Ya memang kalau doa itu ngerti maknanya ki wae enak ngono. Bisa-bisa awake dhewe nangis gitu. Bisa-bisa kita menangis. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Mukni. Cuman ini nih ada ini yang ada perdebatan karena guru saya berbeda dengan tulisan ini. Perhatikan,
fadzakarul lisan wahdahu ani fadzakarul lisan wahdahu la naf'a fihi wa la sawaba alaihi. Kata beliau nih, kata Dr. Wahbah Zuhaili, kok fadzakar, maaf, fadzikrul lisan, maaf, wahdahu, zikir lisan semata, la naf'a fi, tak ada manfaatnya, kata beliau itu, kata Wahbah Zuhaili, wala sawabu alaih, dan tak ada pahalanya. Saya itu mendengarkan ya, pernah dengar ya guru kita Abi Kiai Haji Ihya Ulumuddin itu pernah dengar, zikir ngomong itu wis manfaat, karena betapa banyak hadis maupun ayat-ayat Allah yang itu zikirnya itu ngomong gitu, dan gak ada perintah untuk ke hati, meskipun zikir dengan menghadirkan hati itu adalah sebuah keafdalan yang luar biasa, tapi kan berat. Misalnya saudaraku akhwatadina fillah di surat Al-Baqarah ayat 155 ya, 155 itu, wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalau saya pernah dengar dari guru saya, ya maca ngono iku wis dapat pahala meskipun enggak nyampe di hati. Kok bisa enggak nyampe? Ayo coba. Sampai ketika mendengar berita-berita duka, kira-kira apa ya ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu masuk ke hati? Ya kan sekedar kayak formalitas ngono. Innalillahi gitu. Tapi yang penting kan Al-Qur'an kan apa tadi? Wabasyiris sabirin idza asabathum musibah qalu, yang penting ngomong. Qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi misalnya ambil ngantuk-ngantuk, misalnya la ilaha illallah, ambil ngantuk-ngantuk la ilaha illallah. Itu yang manfaat itu. Manfaat apa? Ngomong. Seperti tak manfaatnya kalau ada orang ngomong nggak benar, meskipun misalnya nggak masuk ke hati gitu misalnya. Apa? Kayak orang lata itu mas. Pincuk, tahu pincuk Bu ya Pak ya? Pincuk itu nasi bungkus pecel Madiun, itu namanya pincuk. Tapi yang saya maksud adalah miso itu kan. Kadang-kadang nggak ngerti artinya miso, pokoknya miso. Nah itu tapi kan sudah terdefinisikan apa? Bu itu kata-kata yang buruk kan begitu tuh. Sudah terdefinisikan kata-kata yang tidak baik begitu. Sehingga saudaraku akhwatadina fillah penting juga gitu, zikir lisan itu ya penting gitu. Ya memang afdhalnya ya zikir saat ini. Ya hati gak melok zikir itu kan ya apa gitu rasanya kan hampa gitu saudara. Ini akhwatadina fillah ya Ibu Pak. Jadi saya ikut mazhab guru saya. Jadi kalau di sini memang agak keras gitu kan ya. Fadikrul lisan wahdahu, zikir lisan semata-mata la naf, yang enggak menghadirkan hati itu enggak ngerti artinya. Begitu kata beliau. La naf'a fihi, enggak ada manfaat. Enggak ada manfaat. Wala sawabu alaihi. Fal wajib, lanjutannya fal wajib al jam'u baina dzikri qalbi wa dzikri lisan. Wajib itu adalah memadukan antara zikir lisan sama zikir qalbi. Itu. Dan itu baru ayakuna zikr rahbatan wa rahbatan. Barulah zikir itu kalau sudah bisa memadukan antara lisan dan hati Pak Ibu. Baru kemudian bisa menghasilkan apa? Rahbah, harap, wa rahbah, cemas. Orang la ilaha illallah, tapi ya misalnya gak nang hati misalnya. Harap cemasnya ra ono, kan begitu logikanya. Ini kalau beliau ya, mestinya masukkan ke hati gitu sehingga ketika la ilaha illallah sampai bisa menangis. Nah, itu masya Allah luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oke, itu ya. Adab yang lain apa? Samping tadi yang pertama apa? Suara nggak terlalu keras, juga nggak habis suara. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Mestinya memadukan antara apa? Lisan sama hati, ini yang afdol je. Itu yang kedua. Ini adab berzikir. Yang ketiga wa ansabul auqat lizikr, yaitu menghubungkan zikir itu pada waktu-waktunya gitu loh, pada waktu-waktunya.
waktu tertentu. Kapan? Nah, perhatikan ayatnya. Ini ayat ini kita bacakan apa tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Perhatikan nih Bu, Pak. Nih, jadi waktu zikir itu yang afdal, waktu zikir itu saudara yang afdal itu adalah di waktu pagi sama sore. Waktu zikir itu di waktu pagi sama sore. Ini merupakan perintah Allah juga ketika kita beribadah dan berzikir itu juga di waktu pagi di sore. Misalnya dalam surat Qaf misalnya ayat yang ke berapa? Surat Qaf ayat ke-39 misalnya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qablal ghurub. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum tulu'usy syamsi dan sebelum maghrib. Nah, mari kita coba bahas. Berarti kalau di sini disebutkan bahwa berzikir itu di waktu wudu. Apa itu wudu? Nah, mari kita coba lihat Ibu, Pak. Wudu itu jamak daripada ghadwah. Jamak daripada ghadwah. Ghadwah itu wahiyah, perhatikan, ma baina sholatil ghadat atau al-fajri ila tulu'isy syamsi. Yaitu waktu antara sholat subuh sampai syuruk. Itu namanya ghadat. Bil wudu, kata para ulama, al wudu itu adalah antara sholat subuh sampai dengan syuruk. Itu wudu. Kalau asol itu jamak dari kata asil. Wa huwa ba'dal asri ila ghurubisy syamsi. Yaitu antara setelah sholat asar sampai maghrib, itu namanya asil atau jamaknya asol. Jadi itu waktu afdol kita berzikir kepada Allah dari mulai yang pertama tadi apa? Awal hari kapan? Dari mulai ba'da subuh sampai suruk. Itu waktu afdol. Itulah kenapa tidak dianjurkan tidur di waktu selesai sholat subuh. Tidak haram. Cuman di sini kalau Ibnu Al-Qayyim menyatakan wa minal makruh, di antara yang tidak dianjurkan makruh maksudnya indahum menurut kalangan para ulama salaf an-naumu baina sholati subhi wa tulu'isy syamsi fa innahu waqtun ghanimatun. Kata beliau, makruh tidur antara sholat subuh sampai dengan sholat syuruk atau sampai waktu isyraq, bukan sholat sampai waktu isyraq. Kenapa? Karena waktu itu adalah waktu ghanimatun, waktu yang sangat banyak memanen kebajikannya. Ulama-ulama dulu jok turu waktu subuh. Itu bener itu. Makanya usahakan kalau bisa habis subuh itu apa? Zikir. Habis subuh itu wiritan. Habis subuh itu ngejus. Ngejus itu duduk minuman. One day one juice ya. Sampai waktu suruh. Kalau masih sampai tetap di tempat, terus tegakkan sholat 2 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat sholat duha misalnya. Karena waktu suruh itu sebenarnya waktu awal duha. Lanjut duha misalnya. Wow, keren. Setelah itu Anda boleh tidur, gak apa-apa itu. Ulama-ulama itu turunnya jam 9, jam 10 itu kan. Kalau kita mah baru kita ini, bukan ulama. Kalau kan lama itu yang hebat-hebat. Kalau kita baru, habis subuh mau ngantuk turun. Ada sampai ya Zubair bin Awam itu kan punya anak Urwah bin Zubair. Itu menceritakan kana Zubair yanha banihi anit tasabbuh. Zubair, ayah saya, kata Urwah bin Zubair, itu melarang anak-anaknya tidur setelah sholat subuh. Dilarang.
Bahkan Urwah sampai menyatakan saking dia dididik oleh ayahnya, seorang sahabat dan ayahnya Zubair bin Awwam, itu menyatakan bahwa aku nek ana wong habis subuh turu aku paling enggak seneng. Habis subuh itu tidur. Maka di pesantren-pesantren itu Bunda, Pak, wah habis subuh wili sampai waktu surut gitu. Setelah itu olahraga. Coba sampai lakukan, itu sehat loh, itu sehat. Dan itu maha benar apa yang dikatakan oleh Allah, karena waktu itu waktu afdal kita berzikir kepada Allah. Waktu yang kata Ibnu Al-Qayyim tadi menukil para ulama, waktun ghanimatun, yaitu waktu yang banyak memanen ghanimah. Ghanimah itu hasil rampasan perang kan, banyak memanen. Makanya Ibu, Pak, ayo jangan sampai nih kita lepas dari waktu itu sampai kita ketiduran. Dan menurut para dokter kan, ini mungkin ada yang hadir teman-teman dokter di sini. Menurut para dokter, tidur di waktu subuh itu berpotensi stroke ringan gitu katanya. Gak tahu nanti mungkin ada yang bisa merevisi itu. Saya baca saja di internet sih. Jadi itu saudaraku akhwat din fillah. Seperti juga misalnya ini asal itu apa tadi? Asil itu apa? Antara ba'dal asar sama apa? Maghrib. Itu juga nggak boleh tidur. Tidak ada larangan. Memang ada hadis yang menyatakan man nama ba'dal asar, barang siapa yang tidur setelah asar akalnya kurang, akalnya nggak sehat, katanya begitu. Itu hadisnya dhaif. Rasulullah itu dia benar, tapi hadisnya dhaif. Bahkan ada yang menyatakan la asal lahu. Tapi banyak ulama yang menukil hadis itu. Itulah pula kenapa para ulama dulu melarang kita tuh tidur setelah asar. Dan memang di kalangan para ahli medis tidur setelah asar itu gak enak ngeblas gitu. Itu diabetes naik gitu kan. Karena itu puncak-puncaknya kita beraktivitas kok malah kita istirahat. Kapan kita tidur Pak Ustaz? Ba'dal isya langsung tidur. Di dalam sebuah hadis tentang masalah tidur ini justru yang sahih, itulah hadis yang ada di saya dilupakan riwayatnya itu menyatakan begini. Hadis ini saudaraku ikhwatadina fillah, bahwa tidur itu dilarang, tidak, Nabi itu melarang tidur qoblal isya dan melarang kalam ngobrol ba'dal isya. Jadi antara maghrib sampai isya janganlah tidur, ngobrol aja enggak apa-apa, zikir. Tapi ba'dal isya kita tak boleh ngobrol. Ini langsung tidur tuh saudara. Supaya apa? Bisa bangun malam, turunnya kebengen ya wis. Makanya saudara ikhwatadina fillah ya saya juga kadang-kadang ya malam juga sih tidurnya itu kan. Tapi kan tetap habis subuh ya, kalau udah terbiasa jadi habit nyaman kok. Habis subuh wiritan, habis subuh baca wiridul latif ya, wiridul latif, terus kemudian maksurat boleh lah, baca maksurat silakan ya kan. Kemudian setelah itu baca Quran satu juz itu 20 menit sendiri, 20 sampai 30 menit. Kemudian fawatih, kita baca fawatih, kita kirim ke guru-guru kita Al-Fatihah. Saya juga ngirimin Al-Fatihah ke antum semua itu. Cuman yang enggak saya sebut satu-satu namanya. Ila talamizi wa ikhwani wa ikhwati. Jadi saya begitu tuh. Baru kemudian salat syuruk, salat duha. Itu bisa dipraktekkan nanti. Itu saudaraku akhwatadina fillah, wala takum minal ghafilin. Di ujung ayat ini disebutkan wala takum minal ghafilin, jangan sekali-kali kalian menjadi kelompok orang yang lalai. Ini menunjukkan bahwa dianjurkan banget kita sangat berzikir, bersemangat untuk berzikir di waktu subuh maupun di waktu asar. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ibu-ibu silakan. Monggo hostnya bisa meng-unmute supaya bisa langsung ngobrol. Silakan Pak Joko. Di unmute Pak Joko. Bentar, Pak Joko ini lagi tanya. Ya silakan Pak Joko. Agak keras Pak Joko.
Kok kurang keras ya Pak Joko ya, sebentar. Apa audio saya? Oh ya audio saya. Silakan. Oke. Sudah keras. Ya. Ya, Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW, beberapa zikir beliau itu juga ada hitungannya Pak. Misalnya Nabi bersifat sab'ina marratan, sampai berapa? 70 kali. Kemudian Nabi membaca subhanallah pada sholat 33 kali, walhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali. Nah, hal-hal kayak begini yang kemudian diambil oleh para ulama. Oh, berarti berbilang dalam berzikir itu boleh dan sah. Apalagi di situ fadkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bukankah angka-angka itu menunjukkan banyaknya kita berzikir? Ditambah lagi bahwa zikir dengan bilangan itu dalam rangka untuk ditakdib, untuk memberikan pendidikan, tarbiyah kepada diri kita Pak. Karena kalau kita misalnya tak ada angka-angka itu, biasanya kita ngeremehi. Bukankah kita kepada anak-anak kita ketika kita memberikan pelajaran, disuruh ngapain gitu kan, biasanya juga menyertakan angka supaya anak kita disiplin. Nah, zikir itu lebih dengan angka itu lebih mendisiplinkan kita supaya kita istiqomah, bukan syariat. Kalau kita menganggap angka-angka itu sebagai syariat, suatu keharusan, kalau nggak begitu kemudian itu berdosa, ya itu namanya bid'ah walalah, itu nggak boleh ya begitu ya. Tetapi itu dalam rangka untuk supaya kita lebih disiplin di dalam beribadah misalnya gitu kan ya. Seperti contoh misalnya ada orang yang sholat malam itu sudah saya mampunya cuman 2 rakaat, 1 rakaat salam misalnya. Dia mendisiplinkan di situ saja, dia mengistiqomahkan saja. Apakah salah? Kan tidak. Itu karena dia tidak mensyariatkan harus seperti itu, tidak. Cuman ini dalam rangka mendisiplinkan untuk kemudian hari mungkin bisa lebih dari itu kan begitu. No problem begitu kan ya. Yang jadi problem itu kalau dengan angka-angka itu menjadi sebuah keharusan syar'i gitu kan. Tapi kalau toh keharusan itu keharusan antara guru sama murid, ya nggak ada masalah. Seperti guru-guru kita itu misalnya, saya dulu masih kecil tuh Pak disuruh nulis basmalah, bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Sampai kembung tangan saya itu, nggak nyampe 100 kali, ditambah lagi itu kan. Akhirnya mau nggak mau saya nulis basmalah itu 100 kali. Dan itu kan keharusan dari antar guru sama murid, sah-sah saja. Yang keharusan itu menyangkut syariat, nah itu yang nggak boleh gitu. Artinya keharusan secara syar'i ini gak ngono dosa misalnya gitu kan ya. Nah itu yang kemudian membuat hal yang baru dan itu hukumnya haram, nggak boleh. Oke, demikian Pak. Monggo Ustadz Maskur ada pertanyaan? Ternyata waktu ideal untuk berzikir itu pakai selain subuh. Sebentar ada yang bertanya tuh, sebentar. Silakan. Oke, afwan Ustaz. Ternyata waktu ideal untuk berzikir itu sebelum setelah sholat asar sampai sebelum maghrib Ustaz. Padahal beberapa ulama kita mengajarkan setelah maghrib. Setelah maghrib. Insyaallah seperti itu. Baik. Setelah maghrib itu kan mengamalkan hadis yang tadi itu. Jadi Nabi itu melarang tidur setelah maghrib atau sebelum isya, dan melarang kalam ngobrol itu setelah isya. Sehingga akhirnya ulama-ulama itu kalau dari dulu mbah-mbah kita di negeri Syampang Madura, itu dari mulai asar kan. Asar itu sudah banyak pengajian, anak-anak kecil kan mulai asar. Terus maghrib masuk lagi itu kan sampai isya kan sepi itu. Jadi memang bentangan waktunya itu asar sampai menjelang isya. Cuman kan kadang-kadang terlalu capek kalau sampai segitu panjangnya waktu, sehingga ngambil waktu yang yang tadi hadisnya Nabi itu yang dipakai. Jadi
Boleh semuanya itu boleh. Jadi itu waktu-waktu afdol gitu. Yang waktu-waktu afdol itu tidak kalau bisa dianjurkan tidak kita tinggal. Itu hadis seperti itu. Monggo yang lain silakan. Iya. Silakan. Siapa ini? Sebut nama. Oh, ya. Oh, ya, silakan. Ya, silakan. Asma itu biasanya yang orang kalau dadanya apa? Kembang kempis itu Mas ya? Asma. Apa itu? Oh. Asma. Asma itu kan dari kata sama atau ismun, asmaun. Asma itu adalah nama-nama. Itu maksudnya adalah biasanya zikir asma itu adalah zikir yang mensertakan nama-nama Allah. Seperti ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, itu juga asma. Cuman asma itu biasanya di-grade oleh ulama. Menggabungkan hadis, nas, macam-macam adalah asma itu kan. Ada asma Ngaraja kalau di Madura itu kan ada asma ini, asma itu kan semacam hizib Mas. Itu semacam hizib, ada hizib bahar, ada hizib ini, hizib itu kan sebenarnya kumpulan. Seperti misalnya maksurat itu kumpulan, ada yang kemudian gabungan dari berbagai nas digabung jadi satu. Sehingga akhirnya menjadi menjadi sebuah rangkaian zikir. Seperti tawajuhat itu seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Oke, ada lagi saya. Dicek. Ya, silakan. Yang afdol. Yang afdol ya kondisi jenengan. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus. Pagi sama petang ngikutin Al-Qur'an, ngikutin hadis-hadis Nabi dan ngikutin da'bus sholihin, kalangan orang-orang saleh, itu yang afdol. Silakan. Oh iya, itu afdol juga itu, karena kan itu bagian daripada munajat kita kepada Allah di malam hari, dan itu karena Allah lagi turun di. Jadi yang namanya afdol itu disesuaikan dengan nas-nasnya. Jadi kalau zikir di waktu malam itu kan karena memang sulusul lail, sepertiga malam akhir itu Allah yanzil, Allah lagi turun. Dan Allah lagi nawarin, siapa yang beristighfar akan kami ampuni, siapa yang mohon akan aku mengasihi. Wah, berzikir di waktu itu adalah sesuatu hal yang afdol juga. Jadi sebenarnya waktu afdol lebih banyak akhirnya, jadi begitu. Ini ada pertanyaan di chat. Al-Maksurat sore dibaca ba'da asar atau ba'da maghrib? Ba'dal asar boleh, ba'dal maghrib boleh. Al-Maksurat yang sore bisa dibaca sore karena di situ ada amsayna ala fitrat Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu amsayna itu asar sampai maghrib itu amsayna. Padahal maghrib masih masuk kategori amsayna. Maka tadi juga ada pertanyaan di Ustaz Maskur, bagaimana zikir badal maghrib itu masih masuk bentangan itu sebenarnya. Maka Nabi juga melarang tidur setelah maghrib itu, dan ngobrol setelah isya itu dilarang sama Nabi. Kalau itu ya hadisnya ada, tidur setelah maghrib itu dilarang, itu ada. Tapi tidur setelah asar, tidur setelah subuh, larangan nggak ada. Tetapi ulama-ulama mengikuti perintah bahwa di waktu-waktu itu waktu afdal untuk berzikir, maka dianjurkan tidak tidur. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah cukup ya? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan manfaat. Oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Loh, baik, baik, baik. Bagus pertanyaannya bagus. Salat ba'diyah sama zikir. Zikir setelah salat maksudnya gitu ya, Mas Hakam ini ya. Jadi ba'diyah itu kan sunnah muakkadah. Kalau zikir setelah sholat itu sunnah saja. Jadi kalau ada dua, mana yang didahulukan, muakkadah atau yang sunnah biasa, ghairu muakkadah, dahulukan yang muakkadah. Ya, kadang-kadang kita ini tidak skala prioritas, mestinya ba'diyah. Tapi didahulukan itu maksudnya apa? Maksud saya didahulukan bukan waktunya loh ya. Jadi maksudnya begini, aku kok rodok ngantuk saya kira, aku tak turu apa tak wiritan. Nah, kalau ada pilihan begitu, kok tak turu tak wiritan. Itu pasti milih wiritan mesti. Maksud saya mau tidur wiritan atau ba'diyah saja ya. Misalnya begitu. Nah, pilihlah ba'diyah kalau memang ngantuknya luar biasa gitu kan. Karena itu yang sunnah muakkadah. Tapi misalnya kalau misalnya habis sholat kita zikir dulu, baru setelah itu kita sholat ba'diyah, itu nggak ada masalah. Itu memang harus didahulukan zikir supaya setelah itu kita ba'diyah, tadi selepas itu. Tapi kalau pilihannya harus meniadakan satu sama lain, maka ba'diyah ini harus didahulukan sholat ba'diyah, karena itu sunnah muakkadah. Baik, ini ngantuk. Ba'diyah, jangan tinggalkan dong ba'diyahnya itu. Ba'diyahnya itu yang penting itu. Itu bisa membangun istana di surga itu. Kadang saya zikir dengan mengambil salah satu ayat dalam Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Ini ada pertanyaan dari Rifada di chat ya. Kadang saya zikir dengan mengambil salah satu ayat dalam Al-Quran. Bagaimana? Ya bagus itu. Robbi, apa contohnya? Contohnya apa? Misalnya Rabbana, itu kan doa ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, itu kan doa. Tapi ada yang di-endorse oleh Rasulullah dan itu Al-Qur'an. Jadi kalau Anda baca itu, Ibu, Pak, Masya Allah, dijaga sama Allah. Bahkan sejak COVID-19 ini hikmahnya banyak. Akhirnya saya tahu semua. Selama ini saya baca itu wiridatif kan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Itu barang siapa yang baca, itu kan Al-Qur'an tuh. Itu surat At-Taubah ayat terakhir. Ya, surat At-Taubah ayat terakhir ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Kata Rasul, barang siapa yang membaca itu 7 kali di setiap harinya, maka Allah akan menjaganya. Maka disebut ayatul hifd. Itu adalah ayat yang bisa menjaga pribadi kita. Amalkan. Bagus. Apalagi para dokter nih, di sini ada dokter yang bergabung ya. Baca itu, mau operasi baca itu. Sekarang ini dokter-dokter ini rentan sekali dengan COVID ya. Kita doain mudah-mudahan Allah selalu melindungi mereka. Dan kalau sudah ada yang terkena, mudah-mudahan diselamatkan sama Allah. Ayasbihim sifaan ajila sifaan la yughadiru saqama. Itu sembuh insyaallah total ya. Nah, tolong baca itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu baca 7 kali dalam satu hari. Pada subuh aja, pada subuh. Itu bisa memberi penjagaan kepada kita. Boleh, Ibu? At-Taubah ayat terakhir. Boleh. Silakan. Loh, enggak, karena Rasulullah itu, para sahabat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya habis sholat itu ketika salam itu berzikir. Salam berzikir, habis berzikir kemudian baru sholat ba'diyah gitu. Tapi kalau pilihannya ngantuk, nek zikir ilang ba'diyah, nek ba'diyah ilang zikirnya, ba'diyahnya itu aja, jangan sampai hilang gitu. Nek langsung sholat, ya nggak dapat sunnah lah. Kan ada hadis zuburus sholat itu kan, bahwa berzikir setelah selesai sholat itu adalah sesuatu kebajikan. Dan tadi itu kan
Nabi di zaman Nabi itu sahabat itu habis sholat berzikir bahkan dengan mengangkat suara keras suaranya. Sampai Ibnu Abbas menyebutkan itu adalah menjadi pertanda selesai waktu sholat. Berarti kan mendahulukan sholat. Dan lagian sahabat-sahabat itu dulu, Mas, sholat ba'diyahnya itu di mana? Di rumah. Di kebanyakan sahabat itu sholat qobliyah sama ba'diyahnya itu di rumah. Jadi Rasulullah itu kalau sudah masuk ke masjid, itu sholat apa? Sholat fardu. Nggak ada, Nabi nggak pernah sholat tahiyatul masjid di masjid, nggak pernah. Karena rumah Nabi sudah masjid. Jadi Nabi itu sholat qobliyah, sholat sunnahnya itu ada di rumah, di dalam beliau, di Sayyidah Aisyah. Kemudian ketika masuk masjid itu sholat fardu langsung. Ya, silakan. Monggo. Ada lagi pertanyaan? Oh, silakan Pak Joko. Ini di Denpasar Bu ya. Jam berapa sekarang ya di pasar ya? Waalaikumsalam. Jam berapa Bu ya di Denpasar? Oh, nggak terlalu malam. Oke Pak Joko, silakan Pak Joko. Ya. Ya, betul. Ya, betul Pak Joko, betul. Makanya tadi saya bilang ini perbedaan pendapat, nggak usah saling mencela. Yang penting semua punya dasar itu. Penting. Yang setelah sholat pun mengeraskan juga punya dasar. Sampai Imam Asy-Syaukani sendiri dalam kitab Nailul Autor itu banyak merinci tentang perbedaan pendapat mengenai zikir keras itu setelah sholat. Jadi makanya tadi saya nggak. Tapi kalau batin saja itu saya tidak menemukan gitu. Batin itu meneng gitu kan. Minimal itu bergerak itu bibir itu bergerak. Nah, insya Allah itu sudah masuk kategori zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ada lagi chat sebentar chat ya. Ini ada lagi chat. At-Taubah. Ustadz, akhir-akhir ini saya kok menikmati berdoa berkata-kata dalam hati. Apa doa yang untuk lisan lebih utama dibandingkan dalam hati? Kalau ya khofi ya, yang paling utama itu khofi. Berdesis gitu kan. Khofi itu atau bersuara sedikit. Tetapi kalau bersuara sedikit itu nanti nggak enak sama suami yang lagi tidur di sebelah ketika malam hari, ya sudah, nggak apa-apa dalam hati sambil berdoa. Dan itu apakah sudah masuk kategori doa? Yes. Hati-hati itu. Kertekan hati itu pun bisa menjadi doa kita. Ya, hati-hati dengan doa kita di dalam hati itu. Makanya ya, kalau di dalam hati itu kadang-kadang kita kepikiran jelek di dalam hati. Itu langsung kita berta'awud ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khawatir itu nanti terwujud. Ustadz At-Taubah ayat berapa? Ayat terakhir, ayat 129 ya kalau nggak salah ya. Surat At-Taubah ayat 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Coba saya cek. 128 129. Dua ayat ya Ibu ya Pak ya, dua ayat ya, 128 nih Dokter Maya juga tanya di chat, yaitu 128 dan 129. Baca itu 7 kali, insya Allah akan melindungi dari segalanya, termasuk sihir akan menjadi tertolak itu, sihir apa mana COVID-19 ya, bismillah. Meskipun tetap ikhtiar tohir tetap ya. Oke, ada lagi Ibu, cukup ya. Ini sudah. Kalau di sini, ini kasihan yang hadir di sini mau pulang ini. Kalau ibu-ibu kan nggak pulang, bapak nggak pulang ini. Yang di sini yang hadir di sini ya, pada kesemutan kabeh ini.
Yang hadir sini nggak banyak Bu, jangan jadi fitnah ya. Yang hadir sini nggak banyak, hanya tim saja yang hadir sama qori yang qori ini. Ya. Baik Ibu, Bapak, mohon maaf. Nanti kita lanjut untuk Selasa depan mungkin khataman. Kita akan coba bahas ini sujud sajadah, sujud tilawah. Apakah sujud tilawah itu wajib ketika kita mendengar bacaan? Pernah ikut umroh ya, umroh sama saya pas waktu sholat Jumat, pas waktu hari Jumat, waktu subuh, pasti imamnya itu baca sajadah. Nah itu kan imamnya sujud, awak itu melok sujud. Ya apa itu hukumnya? Nanti kita coba bahas ya pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan izin, kita umur panjang terus, selalu sehat ya Ibu Pak ya, Insya Allah. Yang sudah kena sakit mudah-mudahan disembuhkan sama Allah, dibebaskan sebebas-bebasnya dari segala wabak dan bala. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.